Partai Komunis lahir dari keresahan terhadap ketidakadilan sosial, dan ideologinya telah mengubah jalannya sejarah dunia. Namun, sistem ini juga mendapat banyak kritikan karena sering dikaitkan dengan pemerintahan otoriter dan represi politik. Dalam perkembangannya, Partai Komunis tidak selalu berjalan mulus. Di beberapa negara mereka berhasil berkuasa seperti di Uni Soviet dan Tiongkok. Tapi di negara lain, mereka mengalami penindasan, seperti di Amerika Serikat dengan kejadian Red Scare atau di Indonesia dengan peristiwa 1965. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Komunisme adalah salah satu ideologi paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Tapi bagaimana awal mula terbentuknya Partai Komunis? Dan apa tujuan mereka sebenarnya? Nah, video kali ini aku mau bahas tentang awal mula terbentuknya Partai Komunis. Tanpa lama-lama, langsung aja yuk kita bahas. Sebelum ada Partai Komunis, kita harus memahami dulu bagaimana ideologi komunisme lahir. Semua berawal dari kondisi sosial dan ekonomi di Eropa pada abad ke-19. Saat revolusi industri mengubah tatanan masyarakat secara drastis. Saat itu kaum pekerja atau proletar hidup dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka bekerja di pabrik dengan jam kerja panjang, upah rendah, dan tanpa perlindungan sosial. Dari sinilah Karl Marx dan Friedrich Engels menulis manifesto komunis pada tahun 1848 yang menjadi dasar ideologi komunisme. Setelah gagasan komunisme menyebar, kelompok-kelompok pekerja mulai membentuk organisasi politik. Salah satu yang pertama adalah Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia, yang kemudian pecah menjadi dua faksi besar, yaitu Bolshevik dan Menshevik. Nah, pada tahun 1917, revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar di Rusia dan mendirikan negara komunis pertama di dunia, yaitu di Uni Soviet. Setelah revolusi Rusia, ide komunisme menyebar ke berbagai negara, dan partai komunis ini mulai bermunculan di Eropa, Asia, hingga Amerika Latin. Jadi apa sebenarnya tujuan partai komunis? Secara umum, mereka memiliki 3 tujuan utama, yaitu menciptakan masyarakat tanpa kelas. Mereka ingin menghapus kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dalam sistem komunis, semua alat produksi seperti pabrik, tanah, dan sumber daya dikuasai oleh negara untuk kepentingan bersama. Kemudian menghapus kapitalisme. Bagi kaum komunis, kapitalisme adalah akar dari ketimpangan sosial. Oleh karena itu, mereka ingin menggantinya dengan sistem ekonomi yang dikelola oleh negara demi kesejahteraan rakyat. Kemudian revolusi proletar. Marx percaya bahwa kaum pekerja harus mengambil alih kekuasaan melalui revolusi. Ini sebabnya banyak partai komunis di berbagai negara sering dikaitkan dengan gerakan revolusi atau pemberontakan. Dalam perkembangannya, partai komunis tidak selalu berjalan mulus. Di beberapa negara, mereka berhasil berkuasa, seperti di Uni Soviet dan Tiongkok. Tapi di negara lain, mereka mengalami penindasan, seperti di Amerika Serikat dengan kejadian Red Scare atau di Indonesia dengan peristiwa 1965. Komunisme menjadi salah satu ideologi paling berpengaruh dalam sejarah, tapi juga paling kontroversial. Beberapa negara seperti Kuba dan Korea Utara masih mempertahankan sistem komunis hingga hari ini. Partai komunis ini lahir dari keresahan terhadap ketidakadilan sosial, dan ideologinya telah mengubah jalannya sejarah dunia. Namun sistem ini juga mendapat banyak kritikan karena sering dikaitkan dengan pemerintahan otoriter dan represi politik. Lalu menurut kalian, apakah komunisme adalah solusi untuk kesenjangan sosial? Atau justru sistem yang berbahaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan mungkin itu aja videoku kali ini. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.